Halo Sahabat Budaya, pada kesempatan kali ini kita mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ketua Umum PPUIN. Halo Bapak. Halo Ya, Mbak. siapa Kalau di namanya? PPUIN enggak Mbak ya, Oh, tapi nih. Halo nih. nih. Halo Masih gadis berarti kan? iya Ya, betul. tentunya. Berarti saya panggilnya Ki. Ki, Oh, ya betul. dengan siapa Ki? Ki Ara. Kiara. Ya, namanya Adrian Rusman Asri, tapi lebih lebih familiar disingkat dengan Ki Oh, Ara. Kiara, namanya Kiara. Kiara, aku mau nanya nih, maksud dan tujuan acara ini diselenggarakan itu apa, serta temanya itu apa? Baik, Silakan dijawab. nih Selin. nih Selin. Iya. Selin senang sekali lincah deh. Ya. Ini Selin yang eh, hari ini kegiatan kita adalah dalam rangka milad ketiga, artinya ini sudah 3 tahun berdirinya Perkumpulan Paricara Husada Indonesia. Bagaimana Perkumpulan Paricara Husada Indonesia ini dibentuk untuk menaungi para penyehat tradisional, baik yang memiliki modalitas keterampilan, ramuan maupun spiritual. Oleh karena itulah maka pada milad kita ini kita lihat modalitas puin dalam kasadah budaya Nusantara. Artinya apa modalitas puin tadi yang 3 tadi? Modalitas keterampilan, modalitas ramuan, dan modalitas spiritual. Ini bagian daripada khasanah budaya Nusantara. Gitu. Itu tema kita. Makanya tadi dari awal kita masuk disuguhkan dengan palang pintu. Palang pintu itu ada tarinya diawalin. Tari itu dalam sejarah pengobatan tradisional, dulu sejarah tradisional itu dikenal dengan malenggang malenggot. Artinya? Malenggang itu bersenandung, malenggot itu bergerak menari. Jadi pengobatan zaman dulu itu dengan bergerak, dengan menyanyi dan bergerak. Nah itu makanya kita tampilkan tarian, nyanyian. Lalu begitu masuk disambut dengan tari tanggai dari budaya Sriwijaya. Dari Jakarta lari ke Sumatera. Di situ disuguhkan sekapur sirih tadi, ngunyah. Itu budaya kesehatan. Di Melayu itu ada budaya kesehatan nyirih untuk kesehatan gigi. Dilanjutkan lagi tari gambyong. Tari gambyong itu salah satu jenis tari persembahan yang juga menggambarkan pengobatan ala Jawa. Jadi pada saat harla ini kita menampilkan pagelaran seni yang memiliki nuansa budaya kesehatan dari seluruh Nusantara. Jadi orang bilang, wah itu pasti Jawa. Enggak. Sekarang saya pakai juga baju budaya Sumatera dari Palembang. Sekretaris saya tadi menggunakan baju budaya Bali. Yang lain kenapa? Memang inilah keragaman budaya kita. Jadi budaya itu bukan satu, tapi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi walaupun berbeda, satu juga adanya. Gitu. Lanjut, pertanyaannya, harapan besar untuk masyarakat Indonesia apa tuh Ki? Sahabat budaya dari channel budaya yang saat ini sedang menikmati siaran ini, PPUIN sangat berharap pertama tujuan kita bermitra sama kementerian itu segera terwujud. Kenapa? Karena kita ingin mengangkat khasanah budaya Nusantara itu sejajar dengan khasanah budaya dari negara lain seperti TCM Cina, Ayurveda India. Kita punya paricara husada, pengobatan tradisional. Kok ngambil paricara sih? Ya, pada zaman Majapahit dulu, dokter pertama kerajaan Majapahit dikenal dengan dengan istilah paricara. Siapa dokternya? Itu adalah Mesin. Jadi Mesin itu paricara atau dokter kerajaan Majapahit pertama saat itu. Kalau yang lain kan yang di masyarakat dikenal dengan tabib. Nah itu di kerajaan dikenal dengan paricara. Nah kita ingin mengenalkan ke masyarakat. Ternyata pengobatan tradisional itu udah ada dari nenek moyang kita dulu. Tidak kalah dengan pengobatan dari luar negeri. Kita tidak sadar bahwa tiap hari itu sebenarnya kita udah minum jamu. Ayo, Mbak Selin, paham nggak? Ngerti nggak tiap hari kita minum jamu? Enggak. Enggak kan? Coba bayangin. Waktu kita masak sayuran, apakah sayur itu hanya kita rebus dengan air saja? Enggak. Ada rempahnya,
ada jahenya, ditumis dikasih jahe, dikasih bawang. Itu bagian daripada rempah-rempah yang mengandung khasiat jamu. Coba lihat soto, kuning bentuknya. Ada daerah soto yang menggunakan kunyit jadi kuning kan gitu. Itu bagian jamu. Nah artinya keseharian kita tuh tidak terlepas dari jamu ternyata. Dari usada tradisional Nusantara. Jadi masyarakat sebenarnya sudah tidak asing dengan itu. Tinggal bagaimana kita lebih memasyarakatkannya, membumikan lagi. Bayangkan hampir dari 80% herbal, tumbuhan herbal di dunia ini ada di Indonesia. Jadi besar sekali potensi budaya Nusantara kesehatan itu. Oleh karena itulah kita memiliki program bagaimana penyehatan tradisional Indonesia ini melalui PPUIN disebarkan. Kita punya program namanya satu pondok pesantren, satu paricara. Kita latih di pondok pesantren itu minimal memiliki seorang penyehat tradisional. Kita didik, kita latih. Mereka punya lahan, kita latih mereka untuk memberdayakan lahannya itu dengan tumbuhan-tumbuhan herbal yang bisa berkhasiat kesehatan. Lu kalau lahannya sehektar, pertanyaannya gimana? Apa nanam itu semua habis dimakan? Kan tidak. Tentu nanti kita bekerja sama dengan stakeholder lain, kita siapkan. Kalau mereka itu produksinya banyak, kemana mereka akan melempar produksinya ini? Oh, kita siapkan, ini nanti penampungnya ada. Begitu ada penampung, berarti pesantren ini juga punya pemasukan. Agribisnisnya jalan. Kan gitu. Jadi tugas PPU ini tuh bukan cuman mengayomi, bukan cuman menaungi para pengobat tradisional, cuma juga punya pesan moral, tugas moral itu untuk memberdayakan masyarakat sebagai bagian daripada penyehat tradisional. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Ki atas waktunya. Terima kasih, Semoga Nin. di ulang tahun ketiga ini PPUIN semakin sukses ke depannya. Amin. Oke. Diterima budaya. Salam Rahayu, salam PPUIN tuh PPUIN. Rahayu, 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 Bumi Bumi Pertiwi. Pertiwi. Terima Oke, kasih. terima kasih Ki. See you.